Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra S. Supuh dengan NIM 131424012. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi konsep dasar perencanaan pendidikan. Pendidikan merupakan elemen kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai alat transformasi sosial, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan kompeten dalam menghadapi tantangan global. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan yang matang dan strategis. Rumusan masalah dimulai dari pertanyaan, apa pengertian dan ruang lingkup dari perencanaan pendidikan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan? Dan apa tantangan utama dalam penerapan konsep dasar perencanaan pendidikan? Tujuan dari materi ini ialah dapat memahami konsep dasar perencanaan pendidikan, dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan, serta menghubungkan filosofi dan prinsip perencanaan pendidikan. Manfaat. Yang pertama, mendapatkan pemahaman mendalam tentang perencanaan pendidikan. Kedua, peningkatan kemampuan analisis. Tiga, koneksi dengan filosofi pendidikan. Pengertian perencanaan pendidikan. Definisi perencanaan pendidikan sebagai proses sistematis untuk menentukan tujuan pendidikan serta cara-cara untuk mencapainya. Perencanaan sebagai bagian penting dalam manajemen pendidikan yang melibatkan analisis situasi saat ini, penentuan kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pencapaiannya. Landasan perencanaan pendidikan dimulai dari landasan filosofis. Landasan ini mencakup nilai-nilai, visi, dan misi pendidikan yang akan dipegang dalam perencanaan. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan ini mencakup pemahaman tentang perkembangan dan kebutuhan peserta didik untuk menentukan metode dan pendekatan yang sesuai. Selanjutnya, landasan sosiologis. Pertimbangan terhadap kebutuhan masyarakat dan konteks sosial dalam perencanaan. Landasan yuridis, aturan dan kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama, menyediakan arah dan fokus yang jelas untuk pengembangan sistem pendidikan. Kedua, menjamin penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Ketiga, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan secara proaktif. Langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sistem pendidikan. Kedua, pengumpulan data, yaitu proses mengumpulkan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan yang tepat. Ketiga, perumusan tujuan, menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Keempat, penyusunan strategi, yaitu dilakukan dengan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelima, implementasi, yaitu dengan menerapkan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelima, evaluasi, yaitu menilai keberhasilan rencana dan melakukan revisi jika diperlukan. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan pendidikan. 1. Perencanaan jangka panjang. Fokus pada visi dan tujuan pendidikan dalam kurun waktu yang panjang, misalnya 10-20 tahun. Kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini berfokus pada sasaran yang dapat dicapai dalam jangka waktu 3-5 tahun. Ketiga, perencanaan jangka pendek. Hal ini berkaitan dengan kegiatan dan program yang harus dilaksanakan dalam 1 tahun atau kurang. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Jadi, semua rencana yang telah direncanakan harus jelas dalam tujuannya.
Kedua, fleksibilitas. Rencana harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang tak terduga. Ketiga, efektivitas dan efisiensi, yaitu memaksimalkan hasil dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Keempat, partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Terdapat beberapa tantangan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya anggaran, tenaga, dan fasilitas pendidikan dapat mempengaruhi suatu perencanaan pendidikan. Kedua, perubahan kebijakan. Dinamika kebijakan pendidikan yang mempengaruhi rencana yang telah dibuat. Ketiga, keselarasan dengan kebutuhan lokal, yaitu menyelaraskan rencana dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. Dari uraian materi tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan merangkum pentingnya perencanaan pendidikan yang matang dan sistem dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan langkah-langkah dan juga upaya yang efektif untuk mencapai suatu tujuan. Demikianlah presentasi dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.